Salam kasih dan salam sehat untuk kita semua. Marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini. Marilah kita menyediakan waktu, hati, pikiran dan jiwa kita untuk bersekutu bersama keluarga atau pribadi beribadah kepada Tuhan kita. Setelah kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita perlu untuk tenang dan duduk di hadapan Tuhan. Kiranya dalam persekutuan kita saat ini, Roh-Nya bersama dengan kita, memberi sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita naikkan pujian dari buku Ende 723. Tujolong, oh Tuhan, saat madiriku, akema ahom martulomo. Molodang, oh Tuhan, meringanan diam, diriku nang marah gabein. Tumpogos pedison manang sonang tahe, marsiga tuntuho sasude. Olako hui hutondang be dirikun, togu matu nature. Tujolong, oh Tuhan, saigara rohakon, tumuduk domangoloiho. Tondini matokto margogoy honawon, mangulahon lomo nirohan. Tumbogos pedison manang sonang tahe, marsiga tuntuho sasude. Olako hui hutondang be dirikun, togu matu nature. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai kehendak-Mu, dan hati kami penuh dengan damai dan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 237. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwaku letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita membaca Nats Epistel kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita naikkan pujian dari buku Ende nomor 109. Sungguh pihamion ale tohon di parbadia. Saya jari matoko amion hul paria. Yang tutuhata asa totong oloana. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara. Kami sudah siapkan hati dan pikiran kami. Karena itu berfirmanlah Engkau ya Tuhan.
karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari Galatia pasal 5, ayat 16 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan, saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup itu juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kisah tentang seorang laki-laki dan keledainya. Suatu ketika laki-laki beserta dengan anaknya membawa keledai yang baru dibelinya ke suatu pasar. Saudara, di tengah jalan beberapa orang melihat mereka dan mengolok mereka. Lihat, orang-orang itu dungu. Mengapa mereka tidak naik ke atas keledai itu? Saudara, laki-laki itu mendengarkan perkataan tersebut, lalu ia menyuruh anaknya untuk naik ke atas keledai itu. Saudara, beberapa jarak mereka berjalan, mereka bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua. Ibu yang tua ini berkata kepada mereka, saudara, disebutkan dunia ini sudah terbalik. Anaknya enak-enak di atas keledai, sedangkan bapak ini berjalan. Ini memang anak tidak tahu diri, kata ibu yang sudah tua ini. Saudara, mereka dengarkan kata-kata itu. Kemudian anak ini turun dari keledainya. Maka sekarang saudara, sang ayah pun naik ke atas keledai itu. Kemudian mereka berjalan menuju ke pasar yang mereka tuju. Saudara, di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan seorang gadis yang masih muda. Gadis itu berkata, mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama? Lalu mereka menuruti nasihat dari gadis muda itu.
Akhirnya mereka berdua naik ke atas keledai itu. Mereka berjalan pelan-pelan menuju ke pasar yang mereka tuju. Tetapi tidak lama kemudian, saudara, sekelompok orang lewat. Lalu mereka mendengar sebuah percakapan. Sekelompok orang tadi, waduh, binatang ini sangat malang. Dia menanggung beban 2 orang gemuk yang tidak berguna. Ada-ada saja manusia yang kejam terhadap binatang, katanya. Saudara, akhirnya karena mereka selalu mendengar setiap orang yang berbicara kepada mereka, ayah dan anak ini akhirnya merasa muak. Mereka akhirnya memutuskan untuk memanggul keledai itu. Lalu mereka bawa keledai ini sampai kepada tujuan yang mereka tuju. Di perjalanan, saudara, mereka bertemu lagi dengan orang-orang banyak. Dan orang-orang mulai tertawa, terpingkal-pingkal. Mereka katakan, lihat, manusia keledai, memanggul keledai, katanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah ilustrasi. Ada banyak suara di dunia ini yang dapat membuat kacau hidup kita. Kalau semuanya kita dengar dan kalau semuanya kita lakukan, hidup kita akan kacau, saudara. Tetapi malam ini kita akan mendengarkan suara Allah. Dan saudara, kita mau dan Tuhan juga mau supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, berbicara tentang Roh Allah. Siapakah Roh Allah itu? Roh itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan ruah. Dan dalam bahasa Yunani-nya dia disebut dengan pneuma. Itu adalah suatu pribadi Allah yang sifatnya kekal, abadi. Saudara, Roh Allah itu omnipresent. Dia ada di mana-mana. Terserah Roh Allah mau ada di mana. Dia ada di rumah kita, dia ada di gereja, dia ada di perkantoran, dia ada di pasar, dia ada di mana-mana. Dia tidak dibatasi oleh waktu, dia tidak dibatasi oleh ruang. Ruang geraknya sangat bebas. Itulah yang disebut dengan omnipresent. Roh Allah itu omnipresent. Dia tidak dapat kita kondisikan di satu tempat. Saudara, Roh Allah itu disebut juga dengan omniscient. Dia adalah Roh yang maha tahu, yang dapat mengetahui apa yang kita pikirkan, yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kalau manusia hanya melihat wajah, dikatakan, tetapi Roh Allah dapat menembus kepada pikiran dan hati kita yang terdalam, bahkan perencanaan-perencanaan yang tersembunyi, yang tertutup oleh mata manusia. Tetapi Roh Allah omniscient, dia maha tahu, sangat tahu apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Saudara, fungsinya Roh Allah itu 3M. Mendampingi orang-orang percaya. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, kita sudah rayakan pada hari Kamis yang lalu. Ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh-Nya. Dan Roh itulah yang akan mendampingi murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mendampingi orang-orang percaya sampai Kristus datang kedua kali. Roh Kudus itu mendampingi kita, saudara. Kemanapun kita pergi, dia mendampingi kita. Seperti seorang guide. Ketika kita pergi ke suatu tempat, daerah wisata tanpa seorang guide, saudara, kita tidak tahu mau kemana kita pergi. Tetapi dengan seorang guide kita bisa diarahkan ke tempat-tempat di mana kita bisa menikmati daerah wisata itu. Saudara, Roh Kudus mendampingi kita. Kemana kita harus melangkah, dia dampingi hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus itu menasehati orang-orang percaya. Dia adalah penasehat yang ajaib. Roh Kudus menasehati kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya. Dan Roh Kudus adalah
melakukan penghiburan kepada kita. Parakletos dalam bahasa Yunani. Roh Kudus itu parakletos, dia menghibur orang-orang yang percaya. Ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesukaran, Roh Kudus menghibur kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang ketika mengalami kesusahan, orang mencari penghiburan. Pergi ke klub satu dan klub yang lain. Pergi ke tempat-tempat di mana dia bisa memuaskan apa yang ada di dalam hatinya. Atau orang suka nonton YouTube stand up comedy supaya dia merasa terhibur. Oke, secara psikologi mungkin dia terhibur sebentar di tempat itu. Tetapi begitu pulang dia ke rumahnya, saudara, dia kembali ke laptop. Duka citanya, pergumulannya kembali menghimpit kehidupannya. Tetapi Roh Kudus, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah penghibur kita yang sejati. Dia terus-menerus menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, wilayah kerja Roh Kudus adalah dunia. Kalau saya mau sebutkan, Roh Kudus itu kantornya adalah dunia. Bersama dengan orang-orang percaya dia bekerja. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau memberitahukan kepada kita, dan Paulus memberitahukan kepada kita sebagaimana yang terjadi di Galatia. Dunia yang isinya dimonopoli oleh manusia, penuh dengan berbagai keinginan, dengan berbagai keangkuhan hidup, kesenangan, hasrat, dan dosa. Sejak dosa masuk ke dalam dunia, saudara, nature-nya kita manusia, kecenderungan kita manusia adalah melakukan dosa dan hawa nafsu. Catatan di sini, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, lihatlah di mana-mana ada kecemaran, di mana-mana ada kemabukan. Manusia lebih mudah iri hati ketika melihat kesuksesan orang lain. Manusia lebih mudah marah daripada menahan emosinya. Manusia lebih baik mendengki daripada menerima kelebihan orang lain. Manusia lebih memilih melihat orang lain dari sisi negatifnya saja daripada manusia berusaha untuk melihat seseorang dari sisi positifnya. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen di dunia ini, dalam mengejar ambisinya, saudara, meminjam jasa perdukunan. Dan demi memuaskan hasratnya, manusia suka melakukan pesta pora. Hidup di dunia gemerlap, berteman dengan miras dan wanita malam. Dan manusia suka pamer kekuasaan dan kejayaan. Ini isi dunia yang diberitahukan Paulus, dan kita bisa lihat di dalam dunia ini. Tetapi Paulus malam ini mengingatkan kita di tengah-tengah situasi itu, supaya umat Tuhan membuka ruang hatinya, dituntun oleh Allah, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menaklukkan kehendak pribadi kepada tuntunan Roh Allah, agar hidup kita tidak kacau dan binasa. Alasannya adalah karena kita, saudara, sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Karena kita tadi sudah lihat, ketika orang melakukan keinginan-keinginan daging, sudah didaftar tadi di dalam ayat yang kita sudah baca, terhadap semuanya itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Karena itu saudara, selama kita di dalam dunia ini, penting bagi kita membuka ruang hati kita untuk dituntun oleh Roh Allah, supaya kita tidak hidup di bawah penguasaan dosa lagi, dan supaya Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Saudara, saya ajak kita bersama-sama membaca 1 Korintus 6
ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah tuntas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dengarlah suara Roh itu. Kemudian tanggap dan tangkaplah apa pesan Roh Allah dalam hidup kita. Maka kita akan dituntun kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lain. Dan kebenaran itu akan memperbaharui pikiran kita. Dan pikiran yang telah diperbarui akan membangun mindset kita, cara berpikir kita. Dan kalau cara berpikir kita telah diubah, maka akan membentuk karakter Kristus dalam pribadi kita. Saudara, kalau sudah demikian, maka kita akan bisa seirama, berjalan seirama dengan Allah, menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Bukan Allah yang mau menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kita hendak menyesuaikan diri dengan Allah. Maka dengan demikian, yang dihasilkan dalam hidup kita adalah buah Roh. Maka di dalam diri kita akan keluar yang namanya kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi saya mau katakan, hal ini dimungkinkan ada dalam hidup kita jika hati kita terkoneksi dengan Roh Allah. Tapi saudara, orang sering bertanya, bagaimana caranya saya dapat terkoneksi dengan Roh Allah? Bagaimanakah saya dapat mendengar suara Roh itu dalam hidup kita? Saudara, saya mau katakan bahwa mendengar suara Roh Allah bukan berarti seperti orang yang sedang berhalusinasi, yang mendengar langsung suara di telinganya, kemudian ada perintah untuk lakukan ini dan itu. Pergi ke sana, lakukan ini, pergi ke situ. Seperti orang yang berhalusinasi, langsung dari telinganya didengar. Saudara, pekerjaan Allah, Roh Allah tidak seperti itu. Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Dikatakan, karena itu berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Persekutuan yang benar kepada Tuhan, saudara, akan melatih kita untuk sensitif mendengarkan suara Tuhan. Dan dapat membedakan mana roh yang dari Allah dan mana yang dari dunia ini. Dan penting kita tahu, kita harus punya firman di dalam hati kita. Kita harus punya firman di dalam pikiran kita. Firman yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Dan pekerjaan Roh Kudus Allah adalah mengingatkan kita akan firman yang pernah kita dengar. Firman yang pernah tersirat di dalam hati kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita dan dia menuntun kita kepada kebenaran. Dengan demikian, saudara, kita akan menghasilkan buah-buah roh itu. Saudara, terkoneksilah dengan Tuhan. Karena itu mari kita selalu memelihara persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah-ibadah kita. Karena Paulus pernah berkata, iman timbul dari pendengaran. Karena itu mari kita dengan selalu mendengarkan
firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan berbicara di dalam hidup kita, maka roh itu memimpin kita. Bukan daging lagi yang memimpin hidup kita, tetapi adalah roh yang datangnya dari Allah. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Allah itu begitu baik, mengerti setiap kelemahan kami. Kami manusia setelah masuk ke dalam dosa, nature kami adalah melakukan dosa. Kecenderungannya adalah melakukan keinginan daging. Tuhan tahu betapa lemahnya kami ini, karena itu Engkau tidak membiarkan kami sendiri saja, tetapi Engkau memberikan roh-Mu yang kudus untuk kami semua orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh itu selalu berkobar-kobar dalam hidup kami, sehingga hidup kami selalu di bawah pimpinan roh Allah, sehingga di dalam hidup kami terpancar yang menjadi buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami menerima roh Allah bekerja di dalam hidup kami. Kami menerima roh Allah untuk mendampingi kami. Karena itu kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami para hamba-hamba-Mu, kuatkan seluruh jemaat Allah, dari yang terkecil sampai yang sudah lansia, untuk kami hidup di dalam roh Allah. Kami peka terhadap suara Allah, dan kami menaklukkan keinginan daging kami di bawah dan di atas segala sesuatu adalah keinginan roh Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya roh Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 362. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur kehadirat-Mu yang suci, di mana saat ini kami Tuhan mengadakan ibadah di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Inilah satu wujud puji syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana kami saat ini mengalami sesuatu wabah yang terjadi di berbagai negara, demikian juga di negara kami, terutama di Provinsi Jambi yang kami cintai ya Tuhan. Namun demikian ya Bapa, kami selalu berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu, agar kiranya Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu, walaupun ya Tuhan kami berada di tempat kami masing-masing karena sesuatu hal yang telah diterapkan oleh pemerintah kami, protokol kesehatan, agar kami selalu berdiam di rumah. Dan demikian juga ya Tuhan, apabila kami memang harus keluar
untuk sesuatu kami harus memakai masker. Demikian juga ya Bapa, kami juga dianjurkan agar sering mencuci tangan dan menghindar dari kerumunan. Demikian juga menerapkan social distancing. Inilah suatu wujud daripada pemerintah kami, anjuran dari negara kami ya Bapak, untuk memutus mata rantai COVID-19. Hamba-Mu pada kesempatan hari ini ya Bapak, bersujud di hadapan-Mu. Kiranya Bapak dapat menyelesaikan masalah ini, karena jemaat-Mu begitu besar dampak kepada mereka. Baik itu ya Bapak, sebagai karyawan ataupun pekerja di suatu perusahaan yang mengalami PHK, demikian juga dirumahkan. Mereka juga ya Bapak, berdampak bagi mereka, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian juga ya Bapak, mereka sebagai kepala keluarga yang penuh tanggung jawab di tengah-tengah mereka. Mereka juga ya Bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani daripada seluruh keluarga. Kiranya Bapa memberikan penghiburan dan memberikan keteguhan iman di tengah-tengah keluarga mereka juga. Demikian juga ya Bapa, negara kami ini yang dipimpin oleh Presiden kami, berikan kebijaksanaan bagi Presiden kami ya Bapak, agar Bapak Presiden kami dapat mengatasi segala persoalan, terutama wabah corona ini ya Bapak. Berikan kebijakan agar tidak salah mengambil kebijakan, karena salah mengambil kebijakan dapat merugikan seluruh masyarakat, baik itu di bidang kesehatan. Pada kesempatan ini ya Bapak, kami juga bersujud di hadapan-Mu. Kiranya anak-anak kami yang Kau telah utus di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi, dari yang terkecil sehingga dewasa, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan yang sempurna buat mereka. Karena anak-anak kami yang sedang mengejar pendidikan di sekolah, juga mereka terganggu di dalam pelajaran mereka. Walaupun mereka Tuhan belajar dari rumah, tetap juga kualitas mereka agar terjaga atas penyertaan daripada Tuhan. Demikian juga ya Bapa, anak-anak kami yang telah berkeluarga, dimanapun mereka berada ya Bapa, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk mengayomi dan melindungi mereka, agar mereka juga Tuhan dapat mampu, kuat dan semangat untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Agar kami orang tua dari mereka ya Bapa juga berkeyakinan dan kami dapat bersuka cita, walaupun ya Bapa, anak-anak kami yang telah berkeluarga jauh dari sisi kami. Demikian juga ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami juga bersujud di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa memberikan kebijaksanaan juga bagi pimpinan kami HKBP yang ada di Indonesia ini, untuk memberikan kebijakan-kebijakan di mana kami Tuhan mengalami sesuatu ketergangguan di dalam beribadah, terutama di bait-Mu yang suci. Oleh kiranya ya Bapa, jemaat-Mu dimanapun mereka berada telah merindukan sesuatu
yang ingin bersama-sama berbaur memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah bait-Mu yang suci ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan akan mempunyai suatu solusi dan cara untuk memutus rantai COVID-19 ini dari bumi Indonesia, terutama dunia secara keseluruhan. Di dalam ibadah kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, ya Bapa, kiranya hati Tuhan dapat dihiburkan dan Tuhan membalas seturut dengan kehendak-Mu kepada pribadi lepas pribadi. Inilah doa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Bapa. Terima dan berkati seluruh ibadah kami lewat kidung pujian. Demikian juga firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, kiranya berbuah di dalam hati dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami yang kami haturkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Mampirlah ya Roh berkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi aku pun. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.